Halo, selamat datang di Kopi Sore Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke Irak. Saat ini sedang ada demo besar-besaran di Irak. Demonstran berusaha merangsek masuk ke gedung DPR di Baghdad. Polisi berusaha hadang dengan segala cara, bahkan pakai water cannon. Tapi demonstran akhirnya berhasil terobos masuk ke dalam gedung DPR. Mereka penuhi seisi gedung, duduk di kursi rapat, baca dokumen DPR, menari-nari, bahkan selfie. Nah, apa tuntutan demo ini? Menolak Mohammed Al-Sudani. Nah, baru-baru ini Al-Sudani dinominasikan jadi Perdana Menteri oleh DPR Irak. Nah, menurut demonstran, Al-Sudani adalah pro-Iran dan juga korup. Nah, saingan besar beratnya Al-Sudani adalah Muqtada Al-Sadr, seorang tokoh agama yang berpengaruh di Irak. Dan masa pendemo ini yang sekarang adalah pendukung dari Al-Sadr. Nah, mereka bilang mereka nggak mau pemimpin korup berkuasa seperti Al-Sudani. Lalu siapa Perdana Menteri Irak saat ini? Nggak ada, guys. Masyarakat Irak udah hidup tanpa pemerintahan selama 290 hari. Hampir 1 tahun, nggak ada presiden, nggak ada perdana menteri, nggak ada pemerintahan. Nah, ini hanyalah salah satu di antara banyaknya krisis yang udah dilalui rakyat Irak. Dari 2019 ke 2021, Irak alami sederetan aksi protes besar-besaran. Penyebabnya juga sama, korupsi, sektarianisme, pengangguran tinggi, gaji rendah, fasilitas publik yang buruk. Ini juga bukan saat pertama gedung DPR Irak diduduki. Pas 2016, pendukung Al-Sadr juga dudukin DPR seperti sekarang. Jadi kenapa ini terjadi berulang-ulang? 19 tahun udah berlalu sejak Amerika pertama serang Irak. Rakyat Irak terus hidup dari krisis ke krisis, nggak pernah berhasil bangkit. Ada apa? Video ini adalah kisah Irak, sebuah negara yang dulunya maju, makmur, sejahtera. Nasibnya berubah total sejak serangan Amerika. Ayo kita mulai. Sebelum diserang Amerika, Irak adalah negara makmur. Dia negara kaya karena punya cadangan minyak yang berlimpah. Ekonomi Irak termasuk paling maju di Timur Tengah pada tahun 80-an. Nah, cadangan devisa Irak sangat besar, guys. Sangat kuat. Fasilitas edukasinya sangat bagus dan maju juga. Di tahun 1970-an sekolah di Irak itu gratis, guys. Nah, fasilitas kesehatannya juga nggak kalah bagus. Sebelum tahun 1970, 97%, hampir semua warga perkotaan Irak gratis berobat kesehatan. 71% warga pedesaan juga punya akses ke fasilitas kesehatan gratis. Artinya akses infrastruktur kesehatannya udah bagus. Sampai ke daerah-daerah pelosok aja udah bisa dikasih fasilitas kesehatan. Ya, tapi emang ekonomi Irak mulai goyah di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Hutangnya terus bertambah hingga 40 miliar dolar waktu itu. Nah, tapi faktanya kejatuhan total Irak seperti sekarang emang terjadi setelah invasi Amerika, guys. Amerika turunin rezim Saddam Hussein dan merampok Irak. Ini pemilihan katanya udah tepat ya, guys ya. Emang merampok gitu. Uang yang seharusnya dipakai untuk pemulihan Irak mengalir ke kantong perusahaan Amerika gitu. Maksudnya gimana? Nah, ini penjelasannya. Setelah rezim Saddam Hussein dijatuhkan, nah, dibentuklah sebuah dana gabungan. Dana ini ada di bawah kontrol dari pemerintahan transisi atau CPA, Coalition Provisional Authority. Nah, dan pemerintahan ini dibentuk oleh Amerika dan sekutu. Tujuan dana gabungan ini adalah untuk membiayai pembangunan kembali Irak yang telah hancur setelah perang. Amerika juga sumbang sebagian dana ini. Tapi ternyata dana ini justru menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika. Lebih dari 70 perusahaan dan perorangan Amerika itu memenangkan tender pembangunan di Irak. Banyak banget kan. Nah,
Berapa besar tender yang dimenangkan oleh perusahaan Irak? Hampir nol, guys. Perusahaan Irak cuma menangin 2% dari tender pembangunan. Uang pembangunan yang berasal dari dana gabungan tadi, yang sebagian besar berasal dari pendapatan negara Irak, yaitu penjualan minyak. Masuknya ke perusahaan-perusahaan Amerika. Irak cuma dapat dikit banget. Nah, data ini hanya tahun pertama setelah Amerika dudukin Irak. Nah, berapa besar cuan yang didapatkan perusahaan Amerika dari invasi Irak? 10 besar kontraktor Amerika dapat 72 miliar dolar Amerika, guys, dari hasil invasi ini. Nah, ketika Amerika pergi, Irak udah bangkrut. Dan sejak itu jutaan rakyat Irak jatuh dalam kemiskinan. Di 2018, 20% rakyat Irak ada dalam kemiskinan. Dan tahun lalu itu udah naik jadi 30%. Sejak Amerika pergi hingga saat ini, krisis demi krisis terus menimpa Irak. Amerika bilang dia datang untuk kasih demokrasi buat Irak. Tapi nyatanya peninggalan Amerika untuk Irak adalah krisis ekonomi, sektarianisme, dan kekerasan yang berkepanjangan. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.